Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah anak. Baik. Ya, sebelum kita mulai kajian hari ini, mari kita coba bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk menunjukkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dibaca terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Yang cewek akan dulu, yang cowok belakang dia. Yang pertama, lagi ramai lalu, lalu ngerti kalau hobi ya. Ayo Ibu. Lalu sering lalu, Ibu. lalu kita saling sering. Haji Lampur. Lalu bidan, Tidak Ibu. mata. Lalu Irwan mana Irwan? Bolos Ibu. Apa ya? Sebelum kita membahas tentang perkembangan ilmu fikih, itu ada satu cerita tentang Isra Mi'raj. Nah, ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Ya, betul sekali. Nah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dari Jumat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit ketujuh untuk bertemu Allah dan menerima perintah dari Allah. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad didampingi oleh Nabi Jibril naik di Buraq. Ada yang tahu Buraq? Buraq itu adalah kendaraan dari surga yang sebenarnya sifat Tuhan. Nah, tadi juga apalagi Buraq ya. Nah, itu tadi naik di Buraq. Nah, ketika Nabi di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan surga dan neraka. Dan juga Nabi bertemu dengan Nabi Dawud seperti Nabi ada Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi lainnya. Yang setelah Nabi bertemu dengan Nabi lainnya, Nabi naik ke langit ketujuh untuk bertemu Allah. Lalu itu Allah menggunakan Nabi dan umatnya, terus kita ini untuk salat sebanyak berapa rakaat? 60 rakaat. Terus setelah itu Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Nah, setelah bertemu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dari aku? Lalu Nabi menjawab, Allah memerintahkan aku untuk sholat sebanyak 60 rakaat. Nah, setelah itu Nabi Musa berkata lagi, wahai Muhammad, mintalah panggilan kepada Allah sesungguhnya, maka tidak akan sanggup karena maka sebelumnya itu tidak sanggup melakukan sholat sebanyak 60 rakaat. Nah, dengan perkataan itu Nabi Muhammad naik lagi tujuh minta kebenaran. Nah, setelah itu Allah meringankan yang tadinya sholat sebanyak 50 rakaat menjadi 10 rakaat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad balik lagi bertemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, Allah meringankan berapa rakaat yang tadinya 60 rakaat jadi berapa terus Nabi Muhammad jawab, Allah menggunakan sholat menjadi 10 rakaat. Lalu Nabi Musa berkata lagi, sesungguhnya umat itu tidak akan sanggup melakukan sholat sebanyak 10 rakaat. Nah, setelah itu Nabi balik lagi ke Allah untuk meminta keringanan. Nah, setelah meminta keringanan, Allah menggunakan tadinya 10 rakaat menjadi 5 rakaat. Setelah itu Nabi ketemu lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, bagaimana apakah Allah mengingatkan sholat rakaat sholat? Nabi Muhammad, ya Allah mengingatkan sholat sebanyak tadinya sebanyak 10 rakaat menjadi 5 rakaat. Lalu Nabi Musa berkata lagi, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya
umat ini langsung melakukan sholat sebanyak 5 rakaat. Lalu kalau mereka kepada Allah untuk menjadikan rakaat kata dunia, wahai Musa, aku malu selalu minta perlindungan kepada Allah. Nah, maka dari itu aku tidak mau melakukan itu lagi, maksudnya itu. Lalu setelah Nabi melaksanakan sholat itu, lalu sholat subuh bersama Malaikat Jibril. Nabi menjadi imam, sedangkan pengambilan itu Malaikat Jibril. Nah, sholat yang pertama kali dilakukan itu adalah sholat subuh. Allah memerintahkan Nabi dari mereka untuk melakukan sholat. Nah, di dalam sholat itu Allah juga memberitahu bagaimana cara sholatnya, terus rakaat sholatnya, apa yang dilakukan di sholat, dan semua itu akan dibahas di dalam ilmu fikih. Ada yang tahu ilmu fikih itu artinya apa? Tidak tahu itu artinya apa? Ilmu fikih secara bahasa ini berasal dari kata latihan atau latihan yang artinya lokal. Lalu secara istilah ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang syariat, sholat, zakat, puasa, terus haji dan umroh. Nah, ilmu fikih itu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, itu kata ulama ya. Lalu qiyas, terus juga ada istishad, terus takwur dan lain-lainnya. Nah, lalu hukum dari ilmu fikih itu ada 5. Pertama ada wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Lalu di dalam ilmu fikih ini terkenal dengan mazhab-mazhab. Nah, banyak sebenarnya mazhab itu banyak ya, tapi yang kita itu hanya ada 4, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanafi. Lalu baik kita akan membahas tentang perkembangan ilmu fikih pada zaman Rasulullah. Nah, perkembangan ilmu fikih pada zaman Rasulullah ini terjadi ketika Rasulullah datang menjadi Rasul sampai wafatnya Rasulullah. Nah, ketika itu ilmu fikih ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang satu masalah, maka Rasul menjawab sesuai yang bersumber dari Al-Quran. Setelah itu Nabi jelaskan lebih dalam lagi atau lebih jelas lagi sesuai penjelasan dari Nabi. Ada satu cerita tentang Habibah bin Sahal. Beliau mencari suaminya karena dia KDRT. Suaminya itu sering melakukan kekerasan sampai mukanya Habibah ini memar. Setelah itu, Nabi memanggil Sabit bin Qais, yaitu suaminya dari Habibah, untuk menceraikan Habibah dan mengambil hartanya. Nah, setelah itu, Habibah dan Sabit ini bercerai dan mengambil harta. Nah, di dalam Islam, kalau ada suami istri yang bercerai, maka akan ada harta berlebihan antara suami dan istri. Nah, dari kisah tersebut, maka itu menjadi kisah pertama perceraian dalam sejarah Islam yang ditangani langsung oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ini ada perkembangan ilmu fikih pada zaman sahabat atau Khulafaur Rasyidin ya. Ya, apa itu Khulafaur Rasyidin? Para sahabat Nabi. Ya, siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Jangan sesuai. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Zaman sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah sampai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ini dari dinasti Islam. Lalu sebenarnya sama ya, semua yang ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi pada masa sahabat ini sahabat melakukan jihad. Apa yang dijihad? Yang tahu? Usaha. Ya. Jihad itu adalah usaha untuk memecahkan masalah. Jadi pada saat ini ketika dihadapkan satu masalah, maka sahabat melakukan jihad. Nah, jihad ini masih bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak banyak dari itu. Nah, ada satu cerita waktu itu karena keterangan para sahabat ini pada mati syahid. Nah, di situ Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini khawatir kalau Al-Quran ini akan hilang karena pada waktu Al-Quran ini pada wafat. Nah, Umar bin Khattab ini berpendapat bahwa Al-Quran itu harus dibuka dan dijadikan satu mushaf. Nah,
ada Abu Bakar tidak setuju dengan pendapat Umar karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian sahabat itu menyetujui. Nah, di antara itu ada Zaid bin Sabit, dia adalah penghafal Al-Quran yang menyetujui bahwa mereka harus ditentukan. Dia Al-Quran itu tidak hilang ya, karena pada Al-Quran. Nah, setelah itu akhirnya Al-Quran ini ditentukan sampai pada zaman Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Namanya disebut Mushaf Utsmani. Lalu yang ketiga, perkembangan ekonomi menurut tabi'in. Nah, tabi'in ini sudah pada saat ya, maksudnya kalau fikih sudah muncul pada zaman ini. Nah, zaman tabi'in ini sudah muncul berbagai mazhab seperti mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Nah, mazhab yang pertama kali itu mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu didirikan oleh Malik bin Anas dengan Imam Syafi'i. Nah, jadi ada satu cerita waktu itu Imam Syafi'i berkunjung ke rumah gurunya, yaitu Imam Malik. Nah, ketika itu Imam Malik mau sholat subuh. Nah, Imam Syafi'i juga mau sholat subuh berjamaah. Akhirnya mereka harus sholat subuh berjamaah. Imam Malik menjadi imamnya, sedangkan Imam Syafi'i menjadi makmumnya. Lalu setelah itu kan Imam Malik kalau sholat subuh kan tidak pakai kunut, tapi kalau Imam Syafi'i itu pakai kunut. Jadinya ketika Imam Syafi'i, Imam Hanafi ini Imam Malik ini memakai kunut, maka Imam Syafi'i juga dia memakai kunut karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam itu adalah tanggung jawab, bukan tanggungan. Lalu ada perkembangan ilmu fikih menurut tabi'in. Nah, tabi'in ini setelah para imam mazhab tadi yang setelah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Nah, tabi'in ini para ulama itu tidak melakukan ijtihad lagi. Karena kenapa? Karena mereka ini hanya mengikuti mazhab-mazhab besar tadi. Misalnya ada sekelompok orang yang memakai mazhab Syafi'i, maka dia hanya memakai mazhab Syafi'i doang. Terus misalnya ada yang memakai mazhab Maliki, ya udah dia memakai mazhab Maliki gitu. Nah, lalu di zaman tabi'in ini Mustafa Ahmad itu mengatakan bahwa energi ini betul. Kenapa yang betul? Karena waktu zaman tabi'in ini tidak melakukan ijtihad. Mereka ini hanya mengikuti zaman tabi'in. Tadi 4 mazhab ya. 4 mazhab. Tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman Nabi dan tabi'in. Nah, sekarang kalian coba perkembangan dan kalian tulis kekurangan dan kelebihan perkembangan ilmu ini pada zaman tabi'in. Misalnya pada zaman Rasulullah kelebihannya apa, lalu kekurangannya apa. Terus pada zaman sahabat kelebihannya apa, kekurangannya apa, perkembangannya ya. Ibu kasih waktu 15 menit, jangan berisik ya. Ada kesulitan murid-murid? Udah buon lagi ya. Nanti tugasnya dikumpulkan aja ya, nggak usah dipresentasikan. Iya Ibu. Ya. Kelebihannya dan kekurangannya. Ya. Tadi kalau yang tabi'in itu yang generasi apa Ibu? Yang kayak ulama atau gimana? Iya, ulama fikih. Oh, ulama fikih. Kalau Tabi'in itu ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Oh. Nah, kalau tabi'in itu setelah beliau. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Ibu akan bertanya tentang ada berapa mazhab di dalam fikih? Ada 4. Apa aja saja? Lalu sumber ilmu fikih itu dari apa saja? Al-Quran, hadis. Mana? Hadis. Al-Quran, hadis,
Hias. Hias, hias. Hias. Ijma sama hias. Iklimah sama iklimah sama bedanya apa Bu? Ijma. Iya isma. Itu bedanya apa Ibu? Kalau dengan itu kan usaha untuk memecahkan masalah. Dan kalau ijma ini kesepakatan ulama, misalnya ulama sepakat bahwa hari ini puasa Ramadan. Nah itu namanya dikatakan ijma. Misalnya kan kalau puasa Ramadan itu pasti ada apa sih namanya ya? Hilal. Ya, hilal. Nah, kalau ulama belum mengatakan hilal, maka itu nggak boleh puasa. Tapi ada yang puasa duluan, ada yang puasa beda aliran. Iya beda aliran. Tapi beda ya beda aliran. Berarti nggak apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa. Mungkin mereka ada perhitungannya sendiri misalnya. Aliran mereka kan sering duluan kan ya, sering duluan puasa. Jadi yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah tentang perkembangan yang fikih. Nah, perkembangan yang kita ada pada itu pada waktu, pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kepada Nabi. Ada tugas ya, tugas buat di rumah. Tadi apa? Tugasnya jangan banyak-banyak. Berapa ini wajib? Iya ya. Buka makanya 80 sampai 81 kerjaan di rumah ya. Jangan lupa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.